Selamat pagi. Kali ini saya ada di Kebun Raya Bedugul di Bali. Ya, ada suatu hal yang harus saya sampaikan. Saya mau memberitahukan sesuatu bahwa pada saat ini kita hidup di akhir zaman. Kita hidup di dunia yang berbeda dengan zaman dahulu. Dalam 100 tahun terakhir kita melihat perkembangan teknologi yang begitu luar biasa, di mana setiap orang pada saat ini bisa mendengarkan berita dalam satu waktu. Dengan adanya internet, orang bisa pergi dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan pesawat terbang dan banyak hal lagi yang lain. Kita benar-benar hidup di akhir zaman. Ya, mereka adalah anak-anak yang telah lahir di muka bumi. Mereka adalah kesayangan Tuhan. Ya, mereka memiliki tujuan hidup dengan datang ke muka bumi ini. Tuhan yang menciptakan mereka, Tuhan yang mengirim mereka untuk hidup bersama dengan kami. Mereka adalah anak-anak kami. Ya. Tuhan Yesus berjanji bahwa Dia akan segera datang. Dari Tuhan Yesus naik ke surga sampai dengan hari ini sudah 2000 tahun lamanya. Betapa sabarnya Tuhan kita. Betapa sabarnya Dia menantikan kita untuk kita bertobat, berbalik dari jalan kita yang jahat. Anda bisa melihat pada hari-hari ini ada begitu banyak hal-hal yang mungkin orang lain anggap menjadi suatu hal yang biasa. Sebenarnya itu adalah suatu dosa. Kita melihat pornografi yang begitu marak di internet. Kita bisa melihat adanya kasus perzinahan, ya, perselingkuhan. Kita bisa melihat adanya orang-orang yang senang dengan apa yang mereka miliki. Orang-orang senang memamerkan apa yang mereka punyai, ya, sementara mereka mengesampingkan Tuhan Sang Pencipta. Ya, jadi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini sebenarnya hanyalah bersifat sementara, hanyalah bersifat fana, tidak ada yang kekal. Tidak ada kebanggaan yang kita dapat di muka bumi ini, ya, karena Tuhan sendiri menciptakan kita sebenarnya dengan tujuan yang indah dan mulia, yaitu hidup kekal bersama Dia. Tetapi karena kesalahan dari Adam dan Hawa, dari moyang kita, mereka melanggar perintah Tuhan dengan jalan memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, sehingga itu membuat kita jatuh ke dalam dosa. Tidak ada seseorang pun di muka bumi ini yang bisa menghapus dosa-dosa kita, karena semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Sehingga pada akhirnya Tuhan mengajarkan kepada manusia untuk pengampunan dosa itu menggunakan hewan seperti burung, domba, lembu yang tidak bercacat dan bercela, dipersembahkan kepada Tuhan untuk menggantikan atau untuk menghapus dosa-dosa kita. Tetapi itu hanya bersifat sementara, karena haruslah manusia yang bisa menggantikan manusia yang lain. Haruslah manusia yang bisa menggantikan manusia lain yang harus menebus dosa manusia. Tetapi kondisi itu tidak memungkinkan karena semua manusia telah berdosa. Sehingga pada akhirnya Yesus Kristus sendiri datang. Jadi Tuhan sendiri datang dalam wujud manusia. Dia harus lahir dalam rahim seorang perawan. Jadi Tuhan itu
Dia harus datang dari surga menuju bumi dengan satu tujuan, yaitu menyelamatkan manusia. Tidak ada jalan lain lagi, harus Tuhan yang menjadi manusia, sehingga dengan jalan demikian Ia dapat menebus kita dari setiap dosa dan pelanggaran kita sekali dan untuk selama-lamanya. Jadi manusia tidak dapat menebus dirinya sendiri, sehingga harus Tuhan yang menebus manusia. Dengan jalan Tuhan harus menjadi manusia dan Dia harus mati untuk menebus semua dosa manusia di muka bumi ini. Dan dengan darahnya lah kita dimenangkan, kita dimerdekakan, kita bisa menuju surga. Jadi jalan keselamatan dan hidup itu hanyalah melalui percaya bahwa Tuhan telah datang dalam Yesus Kristus. Melalui darahnya lah kita bisa diselamatkan. Dan Tuhan sendiri menunjukkan kepada kita bahwa ini loh aku Tuhan yang telah turun sebagai manusia. Dan Dia menyatakan dan mengajarkan berbagai macam hal, semuanya mengenai bagaimana caranya supaya kita bisa masuk ke surga. Dan Dia mati di atas kayu salib, dan Dia membuktikan bahwa setelah kematian ada kehidupan. Dia bangkit pada hari yang ketiga, dan Dia naik ke surga, disaksikan oleh banyak orang, ya. Jadi kesaksian ini adalah benar adanya, dan saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang akan datang untuk menyelamatkan manusia, dan Dia akan datang kembali pada hari yang tidak kalian duga. Dia akan datang seperti pencuri, tetapi itu tidak berlaku bagi anak-anaknya, itu berlaku bagi orang yang tidak mengenal Dia. Karena Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang turun dari surga, maka apa yang Dia beritahukan adalah hal-hal yang memang berasal dari surga. Karena Yesus Kristus itu sendiri berasal dari Bapa, ya. Jadi bukan berarti Tuhan menjadi manusia lantas surga itu kosong. Tuhan bisa memegang posisi di surga maupun di bumi, karena Tuhan tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Jikalau Tuhan bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, berarti Dia bukan Tuhan, ya. Satu hal, bahwa Yesus itu adalah benar-benar Tuhan, dan Dia mengatakan, akulah jalan keselamatan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan selamat, ya. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal di surga. Jadi Tuhan Yesus menceritakan bahwa di surga ada banyak tempat tinggal untuk kita hidup dan tinggal. Dan Tuhan mengatakan bahwa manusia di surga itu hidup seperti malaikat. Tidak ada kawin mengawinkan, tidak ada namanya bidadari cantik 72 bidadari, tidak ada itu, ya. Jadi Tuhan mengajarkan bahwa manusia hidup seperti malaikat dan tidak ada kawin mengawinkan, ya. Kalau ada ajaran yang mengajarkan bahwa di surga kita kawin, kita diberikan bidadari yang cantik, kita berhubungan dengan mereka, itu semua adalah ajaran-ajaran yang berasal dari dunia. Karena di surga kita hidup seperti malaikat, kita hidup mulia bersama dengan Tuhan pencipta kita, bersama dengan Tuhan pencipta kita. Kita akan mendapatkan damai sejahtera yang luar biasa. Tubuh kita ini akan diubahkan menjadi tubuh yang kekal, ya. Tubuh yang kekal yang Tuhan janjikan. Dan Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada kita bahwa tubuh ini akan Dia ubahkan menjadi tubuh yang kekal. Kapankah itu akan terjadi? Saya beritahukan segera dan tidak lama lagi, ya. Jadi di dalam Alkitab semuanya sudah ada, Anda tinggal baca semua, bahwa akan ada namanya kebangkitan tubuh. Jadi mereka yang mati lebih dulu akan dibangkitkan, dan tubuh mereka akan dipulihkan. Mereka akan memiliki tubuh yang kekal, ya. Jadi orang yang mati terlebih dahulu itu akan memiliki tubuh yang kekal. Mereka akan bangkit
Dan ketika Tuhan Yesus datang dalam awan-awan menyongsong kita bersama malaikat-malaikat, maka yang pertama kali dibangkitkan adalah mereka yang telah lebih dulu mati. Sementara kita, sisanya kita akan ikut naik bersama dengan mereka dan kita akan menyongsong Tuhan di awan. Ini bukanlah pelajaran teologi atau suatu paham atau doktrin. Semua itu ada di dalam Alkitab. Semua sudah Tuhan Yesus beritahukan. Jadi syarat untuk bisa naik ke atas adalah satu, jaga api dan penuhi minyak. Lihatlah perumpamaan Yesus Kristus yang Tuhan Yesus telah beritahukan kepada kita, yaitu mengenai api dan minyak. Api berbicara mengenai Roh Kudus, minyak berbicara mengenai hubungan atau kedekatan kita dengan Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, maka api itu semakin menyala-nyala di dalam diri kita. Api itu akan menyala-nyala di dalam diri kita, ya. Jadi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah Dia akan mengirimkan malaikatnya untuk mengambil setiap orang percaya yang percaya kepadanya, yang sudah memiliki Roh Kudus di dalam dirinya. Itu adalah syarat untuk kita naik ke atas, ya. Yang kedua adalah pertobatan dan kekudusan kehidupan. Karena tanpa kekudusan maka tidak ada seorang pun bisa melihat Tuhan. Ya. Jadi Tuhan Allah telah menebus kita sebagai anak-anaknya. Jadi mereka yang akan naik ke atas adalah mereka yang satu memiliki Roh Kudus, kedua bertobat sungguh-sungguh, ketiga melakukan penyucian dan pengudusan dirinya dengan darah Yesus Kristus. Pada masa-masa pandemi ini kita tahu bahwa masa-masa ini adalah masa-masa persiapan di mana Tuhan mempersiapkan kita untuk kita boleh menjadi kudus, menjadi lebih baik lagi, karena kita percaya bahwa Yesus Kristus akan segera kembali datang. Ya, waktunya saya tidak tahu, jamnya saya tidak tahu, bulannya tidak saya tahu, tetapi saya tahu bahwa ini adalah musim di mana Tuhan mempersiapkan setiap anak-anaknya untuk kembali kepada Dia, untuk menguduskan dirinya, berbalik dari setiap jalan yang jahat, supaya ketika Tuhan datang, Tuhan mendapati bahwa ada orang yang bisa Dia ambil, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk apakah Dia melakukan pengangkatan atau pengambilan anak-anaknya? Untuk apa? Itu pertanyaan yang harus kalian lakukan, yang harus kalian tanyakan pada diri kalian. Jadi sebelum Tuhan mencurahkan murkanya ke muka bumi ini, sebelum Tuhan mencurahkan marahnya atau penghakimannya ke muka bumi ini, maka orang-orang pilihannya, orang-orang kudusnya, anak-anaknya akan Dia selamatkan terlebih dahulu sebelum Dia melakukan penghakiman. Lalu apa yang menjadi dasarnya? Semua sudah ada di dalam Alkitab. Perhatikanlah bagaimana ketika Nuh diperingatkan Tuhan akan datangnya air bah dan memerintahkan dia untuk membuat bahtera, dan Tuhan menyelamatkan dia. Perhatikanlah bagaimana Lot diselamatkan oleh Tuhan dengan jalan Tuhan mengirimkan 2 malaikatnya untuk menyelamatkan keluarga Lot, sementara Sodom dan Gomora dihancur leburkan, diluluh lantakan. Demikian juga kita sebagai orang percaya seharusnya tahu akan hal ini, bahwa Yesus Kristus akan kembali datang untuk mengambil setiap orang percaya untuk diselamatkan sebelum Tuhan mencurahkan amarah dan murkanya ke muka bumi ini. Jadi Tuhan datang itu untuk menyelamatkan, dan itu sudah Dia beritahukan 2000 tahun yang lalu. Para rasulnya juga sudah menuliskan hal tersebut, dan kita menunggu waktunya di mana itu dikatakan sebagai hari Tuhan. Lalu
Apa yang akan terjadi setelah itu, setelah hari pengangkatan? Setelah hari pengangkatan, maka akan ada banyak orang-orang yang akan ditinggalkan. Antikristus akan muncul. Memang roh ini sudah ada dari zaman dulu, sudah ada. Tetapi antikristus itu akan kembali muncul. Dan selama ini ada yang menahan dia, yaitu Roh Kudus. Kita tahu bahwa ketika para rasul berkumpul di Yerusalem, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, mereka berkumpul di Yerusalem. Pada saat itu Tuhan mencurahkan Roh Kudus ke mereka sampai dengan hari ini. Demikian juga Roh Kudus akan kembali Tuhan ambil bersama dengan tempatnya atau bejananya, yaitu kita, untuk kembali ke atas. Roh Kudus akan Tuhan ambil, sehingga ketika tidak ada yang menahan antikristus ini, tidak ada yang menahan antikristus ini, maka kegelapan akan meliputi seluruh muka bumi, ya. Kegelapan akan meliputi seluruh muka bumi. Pada hari itulah Tuhan akan mencurahkan seluruh murkanya ke atas muka bumi ini, ya. Anda bisa melihat di sini semuanya serba hijau, indah, dingin dan sejuk. Tetapi ketika Tuhan mencurahkan murkanya ke muka bumi ini, maka yang seperti ini tidak akan ada lagi. Semuanya akan menjadi kering kerontang. Langit akan berubah menjadi merah. Semuanya akan berubah, tidak ada air, tidak ada burung yang bernyanyi, tidak ada udara dingin dan sejuk. Semuanya akan berubah karena Tuhan akan menghakimi muka bumi ini dengan api. Tuhan akan menghakimi muka bumi ini dengan api. Dan Tuhan pernah menenggelamkan muka bumi ini dengan air, maka dia akan melakukannya kali ini dengan api. Ketika antikristus memerintah, Tuhan Yesus memberikan opsi kedua, tetapi pilihan yang kedua ini lebih kejam, yaitu bahwa setiap orang-orang yang tertinggal akan menerima penganiayaan yang luar biasa demi iman mereka. Apakah Anda sudah melihat mengenai ISIS, bagaimana mereka membunuh orang-orang atau pengikut Yesus Kristus? Mereka sungguh sangat kejam. Demikian juga antikristus dengan pasukannya, mereka akan menganiaya orang-orang percaya, mereka akan menganiaya orang-orang Kristen yang tertinggal. Oleh sebab itu, bagi kalian semua, selama masih ada waktu untuk bertobat, selama masih ada waktu kasih karunia ini, pergunakan ini dengan sebaik mungkin untuk bertobat, untuk menguduskan diri kalian dengan darah Yesus Kristus. Karena jika sudah tidak ada waktu lagi, maka kesempatan kalian yang kedua adalah kalian mau menerima tanda tersebut yang diberitahukan oleh Yohanes, atau kalian mati. Tetapi mati pun di tangan pasukan antikristus tidak semudah yang kalian bayangkan. Kalian akan disiksa, kalian akan ditangkap dan disiksa dengan penyiksaan yang terkeji yang belum pernah ada semenjak bumi ini diciptakan, sampai kalian menerima tanda tersebut. Tetapi itu adalah satu-satunya jalan bagi kalian untuk kalian mati. Kalian mati, kalian mendapatkan kembali hidup bersama dengan Tuhan di surga, atau kalian menerima tanda tersebut, tetapi kalian akan tetap kena murka Tuhan, dan kalian akan dicampakkan ke dalam lautan api setelah mati. Lebih baik selama masih ada waktu, marilah kita menghadap Tuhan dengan penuh rasa takut, dengan hidup kudus dan benar selama waktu ini masih ada. Lihatlah anak-anak ini, apa yang Yesus Kristus katakan, bawalah anak-anak ini kepadaku, sebab orang-orang seperti inilah yang mempunyai kerajaan sorga. Jadi anak-anak, bayi-bayi, mereka sudah jelas menjadi milik Kristus. Mereka akan mendapatkan tempat di sorga. Tetapi bagi kita yang tahu kebenaran, kita tahu yang jahat dan baik, tentunya kita tidak mau ditinggal. Oleh sebab itu saya katakan, selama masih ada waktu, marilah kita sungguh-sungguh hidup menghadap Tuhan. Karena ketika waktu itu telah habis, maka tidak ada lagi kesempatan
untuk pertobatan. Saya Andre, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin.